Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kemudahan bagi kita untuk terus dalam beribadah. Setelah kita melaksanakan salat asar, maka dimudahkan bagi Allah kepada kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah seperti menuntut ilmu yang kita sekarang masuk padanya. Maka wajib kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, karena nikmat ini menunjukkan Allah mencintai kita, di mana Allah memudahkan segala perkara. Maka oleh sebab itu jangan tertipu dari amalan-amalan yang Allah berikan kepada kita, bahwa itu dari kecerdasan kita, itu dari ketakwaan kita, itu dari usaha kita saja. Tidak, tetapi Allah yang memudahkan kepada kita, sehingga kita dengan mudah salat berjamaah di masjid. Maka antum tidak mendengar di masjid-masjid lain tidak ada suara, karena tidak ada jamaah. Ba'dal asar seperti ini, kemana jamaah mereka? Tidak ada, kecuali beberapa masjid yang ada. Maka kita bersyukur di mana Allah mudahkan kepada kita untuk terus melaksanakan salat berjamaah dan menuntut ilmu. Dan inilah yang Allah inginkan, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, bahwa apa-apa yang kita inginkan tidak akan mampu kecuali dengan keinginan Allah. Maka keinginan kita untuk beribadah tidak bisa kecuali dengan izin Allah. Maka oleh sebab itu di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Mu'adz bin Jabal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mewanti-wanti kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, ukallimuka bi kalimat." Aku akan memberikan kepada kamu kalimat, yang mana kalimat ini jangan engkau biarkan begitu saja, kecuali engkau baca di sujud-sujud akhir ataupun di dalam zikir-zikir setelah salat. Apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, bantulah aku ala zikrika, untuk selalu mengingatmu. Maka dengan dimudahkan salat, dimudahkan untuk menuntut ilmu, maka ini jalan untuk mengingat Allah. Ala syukrika, dan dimudahkan untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Maka Allah berfirman, wa ma bi nikmatin faminallah, maka tidaklah dari segala nikmat kecuali datang dari Allah. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha, dan Allah berfirman, jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, pasti kalian tidak akan mampu menghitungnya. Maka di sini dari kenikmatan Allah, Allah mudahkan ibadah kepada kita, sehingga sudah menjadi rutinitas dan ditulis amalan-amalan yang agung. Ini adalah kenikmatan. Maka oleh sebab itu jangan kalian malas-malas dan jangan kalian berbuat sesuatu yang dibenci oleh Allah, maka kalian tidak masuk kepada syukur nikmah, dan bisa jadi kalian diusir dari pondok ini, dan bisa jadi kalian setelah itu menjadi orang awam, menjadi orang yang jauh dari ibadah, sibuk dengan perkara-perkara yang ada. Maka syukuri nikmat ini. Nikmat kalian bisa tinggal di pondok pesantren, dan kalian terus antara belajar dan mengajar dan menuntut ilmu dan melaksanakan salat berjamaah. Itu kenikmatan yang ada pada kalian, yang kalian harus syukuri. Jika tidak, kalian bisa diusir dengan berbagai sebab, sebab pencurian, sebab tidak ada adab, sebab dan yang lainnya. Maka sudah terputus dari ibadah yang agung ini. Maka kita lanjutkan di hari-hari yang mulia ini, ba'dal asar ini, dengan soal jawab yang berhubungan dengan sembelihan kurban. Maka dipersilahkan kepada ikhwanuna, tafadhalu.
Bismillah. Soal yang ke-8. Assalamualaikum Ustaz Sa'id. Semoga Allah memudahkan segala urusan dakwah di Ponpes Mukbil dan memudahkan pembangunan masjid misalnya. Amin. Ada soal Ustaz tentang sembelihan kurban. Saya pekerja ladang, saya sudah membeli kambing untuk disembelih. Lalu sebelum Idul Adha saya diberi cuti pulang kampung sepekan mulai esok hari Ustaz ke Jambi. Pertanyaannya, kita sudah 2 tahun di hutan, bolehkah saya cukur rambut saya yang gondrong dan kumis yang panjang untuk merapihkan dan bertemu besok dengan keluarga di kampung? Bismillah. Pembahasan kita tentang permasalahan fikih ini adalah bolehkah bagi seseorang yang berniat untuk menyembelih dan telah membeli sembelihan dan menunggu sampai kepada tanggal 10 atau hari tasyrik 11, 12, 13, bolehkah memotong kuku atau memotong rambut atau memotong apa saja yang di atas dan yang di bawah? Maka di sini pertanyaan sangat baik, di mana seseorang yang biasa bekerja di hutan ataupun di ladang yang menanam sawit dan memanen sawit atau karet, maka seperti yang kita lihat mereka mempunyai rumah-rumah kecil di sebelah ladang mereka, dan itu jelas bukan rumahnya, itu hanya pekerja. Maka pekerja ini kesehariannya adalah memupuk, kemudian menyiangi, memakna menyiangi, menjauhkan segala-segala rumput yang mendekati kepada sawit, dan begitupun memanen dan menanam dan memelihara. Maka dalam keadaan 2 tahun dia hidup di ladang tanpa bertemu dengan manusia kecuali dengan monyet. Maka akhirnya di sini disoal dia gondrong, mungkin rambutnya sudah panjang dan gimbal seperti Wiro Sableng, garuk-garuk setiap hari mungkin. Maka di sini dia akan pulang kampung bertemu dengan sanak saudaranya, dan kumisnya pun mungkin sudah panjang melewati bibir. Maka dia makan dan minum, kumisnya pun ikut makan dan minum. Maka di sini dia mendapatkan cuti sebelum hari Id, agar hari Id bersama keluarganya. Maka dia turun hutan atau turun gunung bagaikan pendekar turun gunung, dalam keadaan bertemu keluarganya gondrong dan rambutnya gondrong dari berbagai tempat. Maka pertanyaannya di sini, apakah boleh baginya untuk mencukur rambut sebelum dia pulang misalnya, dan dia pulangnya hari ini katanya, berarti masih 7 hari untuk hari Id. Maka pertanyaannya, bolehkah seseorang mencukur rambut di saat dia telah meniatkan untuk menyembelih dan sudah bahkan mempunyai sembelihan? Maka permasalahan ini telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Di antara para ulama terjadi ikhtilaf menjadi 3 madhab. Maka madhab yang pertama, mereka yang mengatakan seperti Abu Hanifah, boleh jawaz qassi sya'r wa qalmu dhafr, diperbolehkan untuk mencukur rambut dan memotong kuku, dan mereka tidak mempunyai dalil-dalil yang kuat. Dan madhab yang kedua, madhab Asy-Syafi'i, seperti dinukilkan di Al-Hawi dan An-Nawawi di kitabnya Al-Majmu', dan Ibnul Jauzi di kitabnya At-Tahqiq, bahwa Asy-Syafi'i mengatakan makruh seseorang yang sudah berniat untuk menyembelih dan dia memotong rambut dan kuku dan mengambil sebagian dari kulit seperti kulit ari-ari dan sebagainya yang tumbuh di sekitar dari kuku. Maka ini hukumnya makruh, pendapat Imam Asy-Syafi'i. Apa makna makruh? Bahwa ditinggalkan lebih baik daripada
mengamalkannya. Itu makna makruh. Dan madhab yang ketiga, dan di sini madhab yang sangat kuat dan berpendapat padanya Imam Ahmad dan Ishaq ibnu Rahaweh, dan dari salaf tabi'i kabir seperti Sa'id ibnul Musayyib, maka mereka mengatakan la yajuz, hukumnya tidak boleh alias haram, karena telah datang larangan. Wal aslu finahi at-tahrim, dan larangan di ilmil usul asalnya adalah haram. Kama ana al asla fil amr wajibun, maka di usul fikih disebutkan segala perintah asalnya wajib sampai dia datang yang mengeluarkan dari wajib, dan asal dari larangan maka dia haram sampai datang yang memalingkan dari perkara yang maknanya haram. Maka ini ucapan Imam Ahmad, Ishaq ibn Rahaweh dari madhab al-arba'ah, dan juga Sa'id ibnul Musayyib dari salaf terdahulu kibar tabi'in. Maka ini yang rajih. Lalu mana pendalilannya? Pendalilannya telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummi Salamah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilaladil hijjah wa arada ahadukum an yudahhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Lihat pendalilannya di sini sangat kuat. Idza ra'aitum hilaladil hijjah, maka jika telah masuk hilal Dzulhijjah seperti hari ini, hari ketiga, kita telah masuk 3 hari di bulan Dzulhijjah. Maka di hadis disebutkan barang siapa yang telah masuk bulan Dzulhijjah padanya, wa arada ahadukum an yudahhiya, dan seseorang pada saat itu meniatkan untuk menyembelih. Jadi gambarannya dia ingin menyembelih, maknanya ingin, bisa jadi belum membeli, uang sudah ada, atau bisa jadi dia sudah membeli dan kambingnya sudah diambil dari tempat penjual ke kandang yang ada padanya. Yang jelas menunggu penyembelihan tanggal 10 dari Dzulhijjah, hari Id ataupun hari Ayami Tasyrik 11, 12, 13. Maka barang siapa yang dia berniat untuk menyembelih, sudah beli ataupun belum beli kambing, yang jelas sudah terkumpul uang, dan dia menginginkan untuk menyembelih itu dan masuk kepadanya bulan Dzulhijjah, apa yang dia lakukan? Falyamsik an sya'rihi. Maka di sini lafaz pendalilannya falyamsik. Apa makna falyamsik? Falyamsik fi'lun mudhari' majzum, yamsik bila nahiyah, bilam nahiyah, maka fal yamsik, maka lam amr yang masuk kepada yamsik dinamakan lamul amr. Maka di ilmi usul memberikan faidah wajib. Al-qaidah taqul kullu mimma yadullu alal amr al asl fil wujub. Semua yang menunjukkan perintah maka dia adalah maknanya wajib. Maka diperintah oleh Nabi di sini falyamsik, agar dia itu membiarkan an sya'rihi wa azfarihi, agar membiarkan si rambut dan si kumis dan rambut di bawah, rambut di atas, semuanya tidak boleh dicukur, dan membiarkan juga kukunya tidak boleh dipotong. Maka di sini wajah pendalilannya wajib. Falyamsik, agar diperintah wajib untuk tidak memotong. Maksudnya membiarkan dari rambutnya dan kukunya. Maka di sini lafaz pendalilan jelas. Dan di riwayat yang lain masih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang sama, dari Ummi Salamah. Lihat lafaznya, idza dakhalat al-ashru wa arada ahadukum an yudahhiya,
jika masuk kepadanya hari ke-10. Dan kita sekarang sudah masuk kepada hari yang ketiga, dan penanya akan musafir besok hari ke-4, maka masih ada 5-6 hari baginya. Wa arada ahadukum an yudhhiya, yang mana dia dalam keadaan ingin menyembelih, dan tadi telah dikatakan telah membeli sembelihan. Fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an, agar dia tidak boleh yamassa. Maka di sini la nahiyah. Yamassa fi'lun mudhari' majzum bila, wa alamatu jazmihi di sini hadfi harful illah. Yamassa min sya'rihi, dari rambutnya ataupun dari anggota badannya, dari kulit-kulit ari. Maka di sini datang pelarangan untuk mengambil rambut, mengambil kulit ari, dan mengambil dari kuku. Dan begitu pun di hadis tadi disebutkan falyamsik. Maka kalimat falyamsik lam amr yang masuk kepada yamsik agar membiarkan, dan juga fala yamassa agar dilarang untuk memotong dari rambut dan badan, dari kulit dan juga kuku-kuku. Maka di sini menjadi pendalilan tentang haramnya. Maka dari pendapat Imam Ahmad dan yang lainnya, dan ini pendapat yang rajih dari pendapat yang mempunyai dalil yang kuat, maka hukumnya haram. Jika tidak mengetahui dari segi ilmu, maka ini perkaranya lain. Bahwa Allah tidak akan mengambil manusia-manusia yang salah dikarenakan kebodohan, kelalaian. Adapun bagi mereka orang-orang yang sadar dan mengetahui dari ilmu kemudian melaksanakannya, maka hukumnya haram. Maka Allah berfirman, la tu'akhidna in nasina au akhtana. Maka wahai Allah, janganlah engkau ambil dari kami dosa, dari kami jika kelupaan, atau dari kami jika dalam keadaan kesalahan, maknanya tidak mengetahui hukumnya. Maka telah ingat antum bagaimana hadis-hadis yang telah lalu di dalam kitab puasa. Di tafsir qaulillahi ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Maka sebelum itu ayat turun minal khaytil aswadi minal khaytil abyadi, hanya disebutkan benang hitam dan benang merah saja, tidak disebutkan minal fajri, dari fajar. Maka banyak para sahabat mengatakan muttafaqun alaih, bahwa dia dulu makan sahur dan dia mengumpulkan benang hitam dan benang putih. Ada yang mengumpulkan ikol hitam dengan ikol putih. Maka dilihat, tidak, yang diinginkan adalah ufuk cakrawala. Maka disebutkan beberapa sahabat telah masuk kepadanya waktu haram untuk makan dan minum karena telah masuk fajar. Maka di saat diadukan kepada Nabi bahwa aku menyimpan benang putih dan benang merah di bawah bantalku di saat sahur, maka aku terus makan sampai terlihat benang hitam dan benang putih. Maknanya terus sampai fajar menyingsing. Maka Nabi mengatakan, inna wisadataka la'arid, bahwa bantal kamu, tempat kamu menyimpan benang hitam dan benang putih itu terlalu panjang sehingga masuk kepada waktu yang diharamkan, masuk kepada waktu fajar, dan dia terus makan. Maka akhirnya turunlah ayat minal fajri, bahwa benang putih dan benang hitam itu adalah dari waktu fajar. Maka di sini menjadi pendalilan para sahabat yang dulu hidup di zaman Nabi tidak memahami apa itu benang hitam dan benang putih, karena memang belum turun minal fajri.
maka banyak dari para sahabat yang jatuh kepada waktu-waktu yang telah diharamkan untuk bersahur yang panjang. Maka tidak ada riwayat Nabi mengatakan kepada mereka batal puasanya. Menunjukkan bahwa perkara jika tidak diilmui dinamakan dengan khata'. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Maka wahai Allah, janganlah Engkau ambil dosa dari kami dari kelalaian kami dan dari kelupaan kami. Dan inilah dulu maka mereka sebagian sahabat sebelum turun ayat minal fajri, maka mereka melihat benang putih dan benang hitam, iqal putih dan iqal hitam, terus sampai dia sahur dan terus sampai terlihat fajar menyingsing masuk, dan mereka terus makan. Dan ini tidak ada riwayat mereka dalam keadaan batal puasanya sampai turun minal fajri, turun ayat dari fajar. Maka kesimpulannya, jika dia lupa, jika dia tidak mengetahui ilmunya juga, selain dia lupa, dia tidak tahu ilmu, maka dia pulang kemudian mencukur rambutnya dan yang lainnya, padahal dia mempunyai sembelihan. Maka di sini hukumnya wallahu a'lam antara dia dengan Allah. Namun asal bagi mereka orang-orang yang mengetahui, maka hukumnya wajib untuk ditinggalkan dan hukumnya haram untuk dilaksanakan. Maka inilah yang bisa kita berikan dari pertanyaan ini, sehingga yang rajih hukumnya adalah haram untuk memotong kuku dan untuk memotong kumis. Dan pertanyaan boleh memotong jenggot, haram juga. Jadi haram di hari-hari itu dan juga haram meskipun selain dari Ashrah al-awwal min Dzulhijjah. Karena mencukur dari jenggot hukumnya haram sesuai dengan hadis Ibnu Umar, qassus syawarib wa wafrul liha wa uful liha wa uful liha. 3 riwayat di Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Dan makna wafru dan ufu dan uful liha, biarkanlah jenggot itu panjang. Maka yang memotong jenggot itu haram. Dan Allah menjadikan jenggot sebagai lambang supremasi laki-laki. Seperti singa gondrong. Maka kalau singa dipangkas, dia jadi kayak betina, jadi labuah. Jadi singa betina, namanya labuah in Arab. Maka laki-laki yang mempunyai jenggot gagah, maco, beda dengan perempuan. Kemudian dicukur, sama seperti perempuan. Seperti ibu-ibu kalian tidak ada jenggot. Nah, pas melihat bapak kalian misalnya dicukur, apa bedanya singa dengan labuah? Labuah adalah singa betina. Antum melihat singa betina gondrong apa tidak? Tidak. Nah sekarang singa jantan misalnya The King Simba misalnya dicukur seperti labuah, maka dia akan merasa malu. Lambang supremasi kejantanannya hilang. Jadi tidak maco lagi, malu sampai dia tumbuh rambut baru dia keluar. Dan begitu pun laki-laki. Maka laki-laki di Arab di zaman dulu tapi seperti itu. Maka mereka ada pepatah mengatakan orang ini ribut bagaikan kebakaran jenggot, bahasa Indonesianya. Ya itulah, kebakaran jenggot ribut. Kenapa? Karena jenggotnya tidak tersisa satupun. Bagaikan perempuan ribut dia. Tapi di zaman now, yang jadi tentara cukur jenggot, yang jadi polisi cukur jenggot, yang apa saja dicukur jenggotnya, maka mencukur jenggot hukumnya haram, baik dia di awal Dzulhijjah ataupun dia di selain awal Dzulhijjah. Dia ingin menyembelih atau tidak menyembelih, maka mencukur jenggot hukumnya haram. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanallah wa bihamdihi.